Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuter saling berkumpul mengadu nasib. Oke, ya jadi gue udah beberapa hari yang belum buat video lagi karena memang kalau gue lihat dari kemarin itu kondisi market sedang apa ya? Bisa dibilang masih 50-50 ya. Kalau dari kemarin tuh masih belum ada harapan pasti gitu ya. Nah, sekarang ini tanggal 27 Mei 2021 ya, sekarang jam 8 malam. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang seputar harga Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Kenapa sih dari kemarin ini gue buatnya video Bitcoin terus ya? Ini Bitcoin. Iya, karena kita juga semua tahu ya kalau dari kemarin itu harga Bitcoin mengalami penurunan yang cukup lumayan dan semua altcoin itu mengikuti penurunan yang dilakukan oleh si Bitcoin. Nah, jadi eh oleh karena itu gue bahasnya dari kemarin itu Bitcoin dari kemarin itu Bitcoin terus ya pokoknya. Karena kalau kita bahas yang lain juga pasti kayaknya agak sulit karena cenderung mengikuti Bitcoin. Jadi gue lebih membahas Bitcoinnya aja. Dan sekarang kalau kita lihat di di Indodax ini kondisi market sekarang ya kebanyakan dia mengikuti Bitcoin semua ya. Sekarang harganya udah cukup naik kembali ke angka 580-an juta ya. Sekarang harga Bitcoin di angka 580-an juta. Dan koin-koin lain juga sudah mulai mengikuti ya. Wah, kalau kita lihat seperti contohnya BNB ini udah di 5.400.000 ya. Karena kemarin saat dia terjun bebas ini gue lihat BNB sampai ke harga 4 juta, ya 4 juta atau bahkan sampai 3 juta ya. Kita lihat kemarin itu BNB sampai berapa sih? Gimana nih? 4 jam. Ini ya sampai 3.200.000 ya terendahnya di sini ya, karena memang mengikuti pergerakan dari Bitcoin itu sendiri. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang Bitcoin aja dan pengaruh Bitcoin terhadap koin-koin lainnya seperti contohnya BNB dan juga koin-koin yang lainnya yang ada di Indodax ataupun di Binance ya, pokoknya dimanapun lah. Nah, kalau gitu kita langsung aja buka ke TradingView ya. Kita lihat tentang Bitcoin USDT. Ini ya. Kalau kita lihat, oh ini BTC perpetual. Sabar, kita pakai yang BTC USDT. Nah, yang ini. Nah, yang ini yang kemarin udah gua gambarin ya untuk harga Bitcoin ini. Kalau dia tembus ke jebol support yang ini, dia kemungkinan akan menyentuh support yang ini, kemudian dia baru akan memantul-mantul lagi. Dan ini time frame yang kita lihat dari time frame satu harinya. Kalau kemarin itu dia udah terpuruk di angka 30.000 US dollar. Tapi sekitar 1 atau 2 hari yang lalu itu dia, kalau kita lihat nih di sini, mungkin kita ubah jadi time frame 4 jam ya biar lebih kelihatan. Ini si Bitcoin ini dia udah berhasil memasuki yang namanya area yang sekarang itu menjadi area resistance ya. Kalau kita lihat kemarin itu ya, dia udah berhasil menembus angka 40.000 karena ini memang areanya itu ada di 40.000 sampai dengan 42.000 US dollar. Dan karena itu kalau kita lihat di koin-koin lainnya juga dia beberapa hari kemarin mengalami kenaikan ya. Baik itu BNB, BCH ya, semuanya ya. Semuanya nih itu ikut terpengaruh. Matic, Mana, terus TRX juga, semuanya nih. Tron ini juga terpengaruh ya, jadi 1.100 ya. Soalnya kemarin dia itu pas lagi tinggi-tingginya udah mendekati 2.000 ya. Gua terakhir lihat itu di 1.900, tapi sekarang dia ada di angka 1.100. Dan sebelumnya ini TRX ini harganya bahkan turun banget nih. Kenapa gue bahas TRX? Karena memang TRX ini gue biasa gunakan untuk melakukan pemindahan aset ya, karena biayanya ini cuma 1 TRX untuk setiap transfer. Nah, kalau kita lihat nih di time frame 4 jamnya dia udah pernah turun sampai ke harga 800, tapi sekarang udah mulai sedikit pulih ya, perlahan-lahan pulih karena mengikuti
chart yang dibentuk oleh si Bitcoinnya itu sendiri ya, mengikuti pergerakan Bitcoin. Nah, kira-kira kedepannya gimana sih harga dari Bitcoin ini dan pengaruhnya terhadap koin-koin lain? Nah, kalau gitu kita akan langsung aja nih lihat menggunakan mungkin indikator moving average ya. Kita menggunakan moving average. Ini kita menggunakan moving average dengan ukuran 21. Kemudian ini kita tebelin dengan warna yang kelihatan ya buat kalian yang di rumah. Nah, ini kemarin ini untuk si Bitcoin ini dia setelah menembus di angka $40.000, dia mengalami koreksi. Koreksinya ini yang menyebabkan pada akhirnya dia menembus kembali, kan ini dia udah breakout nih, dia udah melakukan breakout terhadap moving average-nya. Dia udah melakukan breakout tapi ternyata koreksi lagi dan melakukan closing candle di time frame 4 jam ini ya. Di closing candle-nya itu dia berada di bawah garis moving average-nya. Berarti moving average-nya ini jebol lagi. Yang itu berarti untuk kedepannya itu kemungkinan besar untuk harga si Bitcoin ini ya, itu dia masih akan berputar-putar aja nih di sekitar angka paling tinggi sampai 42.000 dan paling rendahnya di angka 36.000. Nah, jadi dia akan sideway dulu di sini nih. Nah, dia akan melakukan sideway terlebih dahulu sampai nanti dia udah mantap ya, harganya itu sudah mantap dan nggak melakukan penurunan di angka moving di bawah garis moving average-nya. Nah, itu untuk harga Bitcoin. Jadi seperti yang gue bilang juga di video yang mana ya, yang ini atau yang ini, itu gue bilang kalau kita akan kembali pulih itu di awal bulan ya, di awal bulan Juni, dan sekarang ini udah menuju akhir bulan ya 27 seperti yang gue prediksi dia kalau akan terus mulai masih belum stabil banget lah ya, masih belum stabil banget sampai ke awal bulan. Nah, jadi sekarang juga dia masih belum stabil banget, jadi masih belum bisa bertahan di angka 40 ribuan nih. Kalau kita lihat sekarang juga dia masih berada di angka 39.500 ya nih, dia di 39.500 ya untuk harga Bitcoin. Dan sebenarnya ini cocok banget nih buat kalian yang mungkin main di market future. Nah, buat kalian yang main di market future ini enak banget nih buat mantulin nih. Kalau dia misalnya udah masuk ke 40.000, kalian itu tinggal open position short. Kemudian kalau dia udah turun sampai ke 37.000, kalian itu bisa open long ya. Karena dia menurut analisa gue akan pergerakannya itu akan bolak-balik aja di situ dahulu sebelum nantinya dia akan mungkin akan mulai recovery lagi di atas angka 42.000-nya atau menembus area resistennya ya, melakukan breakout lah istilahnya. Nah, kemudian untuk koin-koin altcoin lainnya itu gimana, Bang? Kan dia kebanyakan mengikuti harga si Bitcoin itu sendiri. Nah, apakah nanti akan naik turun juga? Nah, itu berbeda. Kita lihat dulu dari Bitcoin dominance-nya atau si dominansi Bitcoin terhadap market kripto. Nah, ini. Dan ini juga udah ada ya di MA21. Nah, ini cara bacanya gimana nih? Kalau market dominance ini kan ini dia pakai persenan ya, ini dia persen. Jadi sekarang ini dia berada di angka 43%. Nah, ini kalau kita lihat di Bitcoin dominance-nya, dia itu kemarin breakout dari yang namanya moving average 21-nya ya. Kalau kita lihat itu dari kemarin dia cukup stabil ya di bawah moving average 21-nya. Nih ya, cukup stabil di bawah. Tapi kemarin dia itu melakukan breakout. Nih, dia melakukan breakout. Ya. Dia melakukan breakout sampai ke titik sini atau di 48%. Yang kalau harga dominansi market Bitcoin ini bukan harga ya, persentase dominansi Bitcoin terhadap pasar ini semakin tinggi, untuk koin-koin lainnya seperti BNB atau altcoin lainnya ya, yang ada di Indodax maupun di market manapun, itu biasanya akan membuat
altcoin itu turun ya. Dia akan membuat altcoin itu turun. Nah, sebaliknya kalau semakin rendah nih dominansi dari si Bitcoin ini, maka untuk altcoin ini dia akan semakin naik ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini dia udah tembus kembali ya untuk si Bitcoin dominance itu udah tembus kembali di bawah MA21. Yang itu apa artinya? Itu artinya masih aman karena masih ada kesempatan untuk altcoinnya itu mulai naik ya, karena di sini dominansi Bitcoinnya itu udah turun kembali ya, akan terus koreksi mungkin terus ke di sekitar 40 sampai 44 ya. Kalau kita lihat kemarin dia terus melakukan penurunan dan sekarang dia udah balik lagi nih melakukan penurunan lagi. Jadi ini bisa dibilang sedikit pertanda bagus untuk kalian yang mungkin memegang koin-koin altcoin ya, seperti BNB, mungkin Matic dan lain-lain ya. Pokoknya semuanya lah ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan terus melakukan koreksi karena dia udah balik lagi ke bawah moving average 21-nya. Nah, jadi seperti itu. Dan menurut gua ini memang kita masih harus bersabar lagi mungkin sampai bulan depan ya, entah itu di minggu pertama atau minggu kedua yang seperti yang gue bilang itu nanti marketnya sudah mulai stabil ya, sudah mulai lebih stabil lagi, nggak kayak yang sekarang ini kan fluktuatif banget nih, bikin olahraga jantung banget nih. Kalau kita lihat nih harganya nih turun naik sampai sini, turun jauh banget. Nah ya kalau kita lihat ya ini ya, dari paling bawah tiba-tiba naik 25%, itu terus turunnya tiba-tiba 7%, udah 40 juta nih turunnya untuk harga Bitcoin ya. Dia masih kurang stabil ya ini menurut gua. Jadi kita mungkin kalian yang masih punya koin itu masih agak sedikit bersabar lagi ya seharusnya sampai ke bulan-bulan Juni, seperti yang udah gua bilangin di beberapa video sebelumnya. Dan jangan cut loss dulu ya. Mungkin kalau kalian yang butuh uang itu ditahan dulu, karena memang seperti yang gue selalu bilang di awal, jangan gunakan uang panas ya, kita gunakan uang dingin biar walaupun kalian itu butuh uang, kalian nggak harus menjual aset kalian gitu ya. Apalagi di saat harganya turun kayak gini, yang ada nanti malah kalian rugi. Nah mungkin segitu aja ya untuk video hari ini ya, pembahasan gue tentang harga si Bitcoin dan juga pengaruhnya terhadap altcoin lainnya, yaitu melalui yang namanya Bitcoin dominance ini. Nah mungkin sekian aja untuk video kali ini. Buat kalian yang mungkin mau gabung ke grup Telegram, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Buat kalian yang mungkin mau menggunakan bot trading seperti Pionex yang gue pakai kemarin itu, link daftarnya juga ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja. Dan kalau gitu sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan see you on the next video.